Kresna sudah masuk. Lukman, Reza, Wahid, Yusuf, Iqbal. Ya, baru itu ya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Lukman. Oke, kamu tampak berseri-seri Lukman. Pak. Wajahnya kok berseri-seri ini, seperti bahagia sekali. Wah, ya Pak. Bisa Iya. lihat baru dapat pacar. Syukurlah ya, jadi senang kalau lihat mahasiswa ikut pada bahagia. Ya Pak, selalu semangat Pak. Ya, harus semangat, betul. Ya Pak, siap. Ya. Kita tunggu, masih 3 menit. 3 menit nanti kita mulai. Berapapun yang hadir ya kita mulai. Kemudian untuk platform yang Pak Aris pakai ini kan memang menggunakan yang gratis ya. Kemarin tidak diperpanjang. Sudah mulai jarang menggunakan Zoom, jadi bulan ini tidak diperpanjang. Waktunya hanya 40 menit. Di luar itu nanti kita kalau kurang berarti bisa klik link yang ini, jadi nanti gabung lagi. Hanya saja untuk efektivitas kita tidak usah lama-lama, yang penting materinya dapat tersampaikan, selebihnya mahasiswa dapat belajar kembali. Bagas, selamat datang. Iya. Oke, sip. Pak, ini yang gelombang 2 sudah boleh gabung atau belum? Boleh, ya, boleh. Tidak apa-apa. Untuk perkuliahan khusus Pak Aris, yang gelombang 3 pun boleh ikut. Nggak apa-apa ya. Jadi ilmunya tetap harus bisa diterima. Terkait dengan masalah administratif, menyesuaikan saja. Ya, itu kan urusannya administratif ya dari universitas. Yang penting kebutuhan kalian terkait dengan kegiatan akademis. Ya Pak, terima kasih Pak. Penuhi ya. Ilmu itu tidak terbatas untuk siapapun ya. Siapa yang semangat menuntut ilmu ya sama dengan jihad. Nah, kan begitu. 1 menit lagi akan kita mulai. Ini dari Reza, oh ya, tadi yang sudah saya baca. Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa IKOR yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali melalui media Zoom, platform yang sudah sering kita dengar ya. Kalau perkuliahan PJJ ini bisa langsung bertemu bertatap maya ya. Mahasiswa IKOR, untuk memulai perkuliahan ini saya mohon izin kepada semuanya untuk bisa menonaktifkan mikrofon. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan atau ingin discuss, kita nanti bisa langsung ya. Tidak perlu berpanjang lebar menurut saya. Pagi ini kita bertemu dalam rangka perkuliahan fisiologi. Sudah sering mendengar atau baru pertama kali dengar mata kuliah fisiologi? Baru pertama Pak. Baru pertama. Ya, karena di ilmu keolahragaan ini ya identik dengan sains ya. Jadi dari aspek keilmuannya kita lebih banyak pada tataran saintifik. Dari kawan-kawan mahasiswa yang berlatar belakang dari sosial, background rumpun keilmuan sosial tidak masalah ya, tetap bisa belajar. Justru malah bisa lebih baik dari teman-teman yang dari program eksakta atau dari IPA. Oke, saya akan mulai. Ya.
Sudah tampil di masing-masing screen? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak, sudah. Baik, kita masuk pada perkuliahan pengantar ya. Pertemuan pertama masih pengantar ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru masuk ke tema-tema yang lain. Jadi pokok perkuliahan pada hari ini pada pengantar fisiologi ini kita akan lebih dekat mengenal ya, apa itu fisiologi ya. Jadi fisiologi itu apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tingkatan organisasi tubuh kita itu apa saja. Kemudian berikutnya ada konsep homeostasis dan yang berikutnya ada sistem kontrol pada homeostasis. Jadi apa itu fisiologi, kemudian tingkatan organisasi tubuh kita itu apa, meskipun kemarin sudah ada pertemuan anatomi, mungkin para mahasiswa sekalian sudah sedikit mengetahui terkait dengan struktur ya. Kalau anatomi itu membahas struktur, kalau fisiologi ini ya yang akan kita bahas ini. Kemudian apa itu homeostasis, kemudian ternyata ada sistem kontrolnya apa gitu ya. Baik, langsung saja. Secara harfiah ya, definisi fisiologi itu adalah ilmu tentang fungsi-fungsi makhluk hidup ya. Fisiologi tidak hanya membahas manusia saja ya, bisa membahas tumbuhan ya, hewan dan lain sebagainya ya, yang masuk dalam organisme. Organisme itu berarti kalau kita ya merupakan organisme hidup ya. Kemudian fisiologi adalah studi tentang bagaimana organisme hidup dan bekerja. Ya. Secara spesifik dalam kajian kita ini akan fokus pada bagaimana tubuh kita ini bekerja. Ya. Kemudian kemarin sudah dapat anatomi ya? Ya, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak, sudah. Anatomi itu kan membahas tentang struktur ya, jadi struktural. Ya, manusia itu dilihat dari struktural atau di dipartisi. Ternyata manusia itu ada bagian-bagiannya, mulai dari yang terkecil sampai dengan menyusun, tersusun sampai dengan jadilah kita ini. Ya, kalau fisiologi khusus tentang fungsi dari struktur itu ya. Jadi anatomi dan fisiologi ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan di beberapa perkuliahan di universitas ataupun perguruan tinggi yang background-nya adalah ilmu-ilmu kesehatan, biasanya anatomi itu gandeng ya. Anatomi, fisiologi katakan ya untuk keperawatan, untuk kebidanan. Nah, kalau di tempat kita ini khusus ya keolahragaan. Jadi yang dilihat adalah fungsi-fungsi tubuh kita atau bagian-bagian dari tubuh kita ini ya terkait dengan fenomena keolahragaan ya. Oke. Oke, ini kalian lihat ada gambar apa ya? Ini orang ngapain ini ya? Orang kerminan, Pak. Kedinginan. Kedinginan, betul. Kok bisa kedinginan, kenapa ya? Karena suhunya dingin mungkin gitu ya, jawabannya sederhana. Nah, dari kajian fisiologi nanti akan ada dua pendekatan. Yang pertama adalah tujuan. Ya. Apa tuh tujuannya kita bisa menggigil seperti ini? Tubuh kita kenapa kok bisa begitu? Dan ini otomatis. Ya, ketika dingin tahu-tahu kita menggigil begitu ya. Kalau panas ngerti-ngerti keringetan. Kan orang dikon toh, Lukman ndak ngakon, apa keringet bentuk kan ndak begitu. Ya, pasti otomatis kalau panas kita akan berkeringat, efek dari latihan, dari tempat yang pengap atau di tengah terik matahari begitu ya. Atau pas kita kedinginan ya, di ruang AC atau di kutub utara sana misal begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berdekatan mekanisme ya. Jadi kenapa tubuh kita ini bisa menggigil ini, ternyata ada mekanisme yang mengatur seperti itu ya. Nah, kejadian yang berlangsung dalam tubuh ini akan kita bahas secara keilmuan melalui pendekatan fisiologi. Dilihat dari tujuan dan mekanismenya. Oke, langsung lanjut ya. Oke, ini ada answer and question ya. Pertanyaan dan jawaban. Jadi mengapa kita menggigil jika kedinginan? Ya jawabannya ya ternyata untuk membantu menghangatkan tubuh kita. Karena menggigil itu ternyata menghasilkan panas ya. Coba aja dipraktekkan menggigil begitu ya sekarang.
pasti akan ada efek yang secara langsung dirasakan. Kemudian mengapa bisa terjadi? Ya, nah, jadi seperti ini. Ketika kita dalam suasana yang dingin, maka ada saraf peka kita, saraf peka suhu kita itu akan mendeteksi penurunan suhu tubuh kita. Ya, karena lingkungan dingin, maka suhu tubuh kita pun akan berangsur menurun ya, akan dingin gitu. Jadi sel-sel tersebut akan memberikan sinyal. Sel yang kedinginan itu akan memberikan sinyal ke susunan saraf pusat di mana ya di otak ya, yang berperan untuk mengatur suhu tubuh. Jadi ternyata luar biasa. Manusia itu dilihat dari katakan ya dianalogkan dengan mesin, itu mesin yang luar biasa canggihnya ya. Ya. Kemudian sebagai responnya bagian otak ini akan mengaktifkan jalur-jalur saraf ya, yang akhirnya menyebabkan kontraksi otot involunter. Apa itu otot involunter? Involunter itu adalah otot-otot yang secara otomatis ya, tidak harus kita perintah untuk bergerak, dia otomatis ya. Ya akan bolak-balik seperti itu dan responnya adalah menggigil. Ini adalah respon tubuh kita terhadap lingkungan yang mana kalau dalam kondisi dingin kita menggigil dalam rangka apa? Meningkatkan suhu tubuh kita untuk melawan kondisi lingkungan yang dingin. Atau sebaliknya kalau panas gitu ya. Ya, akan mengaktifkan saraf-saraf yang mana akan mengeluarkan ya atau mengekskresi keringat supaya kita ya tidak kepanasan. Contoh seperti itu. Oke. Ini bisa kalian lihat ketika kalian beraktivitas ternyata kalau dari kajian fisiologis ya struktural tubuh kita ini ternyata bekerja luar biasa. Ya. Kamu melihat slide ini ya dengan berdiri atau duduk atau dengan posisi kayang ya ternyata luar biasa ya dari tataran sel jaringan. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Kalau ini gimana? Sudah mulai terdengar? Ya. Sudah mulai terdengar suaranya, Bal? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Kamu pakai mikrofon ya. Sambil dilihat itu ya. Slide-nya. Ya, sudah lumayan. Halo, Lukman, Iqbal, monitor, suaranya bagaimana? Ya lebih Pak, jelas Pak sekarang. Sudah lumayan dari yang tadi. Oh iya. Ya Pak. Sorry. Ya lebih baik Pak. Harus pakai mikrofon ternyata ya. Nah, jadi kita melihat fenomena yang di gambar ini ketika mata kita melihat, maka yang terjadi adalah akan mengirimkan impuls saraf ya yang akan menyalurkan informasi ke bagian otak ya untuk diproses lebih lanjut. Kemudian otak menerima ya, kemudian memproses hasil dari penglihatan mata itu. Ini kan contohnya membaca ya. Ya. Otak akan memberikan sinyal ke otot untuk mempertahankan postur Anda ketika Anda sedang kayang atau duduk ya atau dalam posisi berdiri seperti ini ya, supaya bukunya tidak jatuh. Ya, supaya berdirinya tetap nyaman ya, seperti itu. Ya, menggerakkan bola mata, menelusuri halaman, kemudian membaca membolak-balik halaman, kemudian zat-zat perantara kimiawi akan mengangkut sinyal antara saraf dan otot untuk memicu kontraksi otot yang sesuai. Ini luar biasa. Satu kesatuan kinerja yang tersusun dengan sangat rapi ya. Dan mau tidak mau kita menyadari ini betapa besarnya kuasa Allah ya, Tuhan kita yang menciptakan kita sedemikian hebat ini. Ya. Kemudian dalam fenomena ini hanya dalam 2 menit itu 150 juta sel darah merah yang tua akan mati dan digantikan oleh sel darah merah yang baru. Yuk, berarti demikian dinamis ya. Jantung akan berdetak ya, memompa 5 liter. Kalau 2 menit ya harusnya lebih dari 70 kali ya. 1 menit saja itu kalau atlet
atlet ya ini 50 sampai dengan 70 ya, yang sangat terlatih. Kalau atlet yang medium ya sekitar 60 sampai 70 ya. Orang biasa, atlet yang kurang terlatih ya 80 sampai dengan 90. Orang biasa ya kisaran 80 sampai dengan 100 dengan nadi normalnya. Ya. Darah akan memompa sekitar 5 liter ya ke bagian tubuh yang lain. Ya. Kemudian kita akan menghirup udara untuk untuk menarik dan menghembuskan napas ya, untuk pertukaran O2 ya, dan karbon gitu ya. Kemudian sel-sel kita ini akan mengkonsumsi 250 ml ya, oksigen dan menghasilkan 200 ml karbon dioksida yang akan dibuang. Nah, gitu. Jadi masuk dan keluar. Kemudian lebih dari 1 liter darah mengalir melalui kedua ginjal yang akan memproses darah untuk menahan bahan yang dibutuhkan dan mengeluarkan bahan yang tidak dibutuhkan melalui urin ya. Ginjal akan menghasilkan 1 ml urin lah sekitar seujung kuku ini dalam ya kira-kira 2 menit ya. Kemudian sistem pencernaan akan mengolah makanan Anda kita ini ya untuk disalurkan melalui darah ke sel-sel kita ini. Ya. Kemudian kita akan menggunakan sekitar 2 kalori energi yang berasal dari makanan untuk menunjang beban hidup tubuh kita ini ketika kita sedang berkonstruksi ya. Ya kalau hanya berdiri kemudian baca-baca sih ya tidak sampai 2 kalori ya, paling-paling 1 kalori lah. Saya pernah beberapa kali mencoba untuk mengukur ya, meskipun lewat aplikasi, ya lari keliling kampus kita UNW ini kan lumayan luas ini. Habisnya paling berapa? Hanya 4 kalori. Padahal kalau kita makan 4 kalori itu ya kira-kira gorengan lah. Sak gorengan ini cukup muter kampus. Lah kalau kita makan sehari 3 kali itu lebihnya di mana ya gitu. Ya mungkin dipakai untuk pembakaran ya, proses metabolisme tubuh kita ini. Oke. Ini tingkat organisasi tubuh kita ini dimulai dari tingkat yang terkecil ya, tingkat kimiawi. Ternyata terdiri dari molekul-molekul dan membran yang membungkus sel kita. Jadi di dalam sel atau intrasel ya istilahnya itu tersusun atas zat-zat kimiawi yang nanti akan dapat kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian setelah tingkatan kimiawi maka bergabung ya menjadi sel ya. Dalam sel ini akan bergabung menjadi jaringan ya. Jadi sel-sel yang sama akan membentuk satu jaringan tertentu. Kemudian jaringan-jaringan yang sama itu juga akan membentuk organ tertentu. Katakan di sini yang dicontohkan adalah lambung ya. Jadi sel-sel lambung tentunya punya karakteristik yang beda lah gitu ya. Kekhususan ya. Beda dengan sel-sel kulit atau sel-sel otot gitu ya. Kalau ini lambung. Oke, contoh ya. Kemudian dari sel kemudian menjadi jaringan, berkelompok menjadi organ, dan masing-masing organ ini akan bekerja sama tersusun menjadi sistem organ ya. Contoh yang dicontohkan adalah pencernaan. Ya. Kalau pencernaan ini siapa ini? Arya ya. Ya, tersusun mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, ya, usus sampai dengan saluran buang. Nah, ini contoh. Nah, kemudian sistem organ ini ya, saling bergabung ya, di antaranya ada sistem ada 11 di tubuh kita itu ya. Ada sistem yang ini pencernaan, kemudian ada sistem peredaran darah, ada sistem saraf, ada sistem nanti akan kita pelajari ya di slide berikutnya. Oke. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, ini bagian terkecil sel kita adalah bahan ya, pembangun struktural tubuh kita ini yang
secara fungsional dasar hidup pada tubuh kita ini. Oke, fungsi dasar sel memperoleh O2 dan nutrien, ya, zat-zat gizi. Kemudian melaksanakan reaksi kimia penghasil energi, ya, karena memang proses metabolisme tubuh kita itu lebih banyak terjadi dalam sel tubuh kita ini, ya. Kemudian mengeluarkan zat sisa, kemudian membentuk protein dan komponen sel lain, mengontrol perpindahan bahan antara sel dan lingkungannya, mengangkut bahan ke seluruh sel, kemudian berespon terhadap lingkungan, kemudian berkembang biak. Oke. Ini kenapa repotnya. Oke, kemudian jaringan. Jaringan ini merupakan kombinasi dari sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus, ya. Kemudian untuk membentuk jaringan utama tubuh kita, ya. Oke. Di antaranya ada jaringan, ya, ada syaraf, ada otot, ada epitel, ada ikat. Ini 4 jaringan utama dalam tubuh kita, ya, dalam rangka mempertahankan eksistensi atau kehidupan kita. Oke. Kemudian organ adalah kombinasi 2 atau lebih dari jaringan yang bekerja sama, ya, saling berinteraksi untuk menghasilkan 1 atau lebih fungsi. Ya. Contohnya ada, ya, organ dalam tubuh kita, ada jantung, ada paru, hati, ginjal, lambung, dan seterusnya. Oke. Kemudian sistem organ, ya, merupakan kumpulan organ-organ yang melaksanakan fungsi terkait dan berinteraksi untuk menjalankan aktivitas umum yang esensial atau penting, ya, bagi kelangsungan hidup tubuh kita ini secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke kuis. Ya. Kuisnya boleh dicatat atau nanti bisa dijawab di Sipolin, ya. Jadi nanti setelah ini mahasiswa IKOR buka di akun Sipolinnya, kemudian jawab kuis ini. Ya, siapa yang jawab kuis nanti akan mendapat poin dan nilai dari penugasan atau nilai kuis, yang mana bisa digeneralisasi dengan nilai-nilai yang lain untuk memberikan nilai-nilai tambah. Yang mana nanti kalau UTS sama UAS-nya kok kurang bagus, ditambah dengan kuis ini nanti bisa naik lah, ya, paling enggak. Oke. Kuisnya sebutkan dan jelaskan tingkat organisasi dalam tubuh, ya, nanti kamu menjelaskan, jawab saja, ya. Kemudian bandingkan fungsi sel dasar dan fungsi sel yang khusus, ya. Nanti kamu cari-cari. Oke, ya. Tadi saya sampaikan fungsi sel dasar apa, kalau fungsi sel khusus, ya, nanti kalian bisa cari. Oke. Ya, kita masuk kepada materi berikutnya adalah homeostasis. Homeostasis adalah pemeliharaan keadaan lingkungan internal yang stabil atau dinamik. Ya, jadi pemeliharaan kondisi tubuh kita supaya tetap stabil. Ya. Sesungguhnya dalam tubuh kita ini, ya, sangat dinamis. Ya, selalu terjadi perubahan yang demikian cepat. Ya, darah saja berapa liter tadi yang sudah uzur harus diganti dengan darah yang baru. Ya, termasuk impuls saraf. Ya. Kemudian yang terjadi dalam sel, ya, terkait dengan metabolisme tubuh kita, pembakaran, ya, untuk menghasilkan energi mulai dari makanan yang kita peroleh, diantarkan oleh darah kita masuk ke dalam sel, kemudian Pak, mulai putus-putus lagi. Waduh, lah ini. Gimana, ini sudah mulai terdengar dengan baik? Ringannya kayaknya, Pak. Sinyalnya, ya? Iya, sepertinya Ya sinyal. kayaknya, Pak. Oke, sudah mulai stabil? Coba saya ini. Sebentar, ya. Saya kecilkan dulu. Oh, ini lagi, ya. Oke, ini harus ada saya ini close dulu mungkin. Ini saya cut, saya close. Ya, ini saya close. Ya,
Oke, sudah mulai kembali suaranya? Sudah, Pak. Oh, baik. Saya lanjutkan kembali. Sorry ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Kita cepat saja. Iya. Oh, iya, betul. Oke. Sampai pada homeostasis ya. Jadi ternyata tubuh kita ini dalam upaya mempertahankan kestabilan karena sesungguhnya tubuh kita ini tidak stabil ya. Selalu dinamis ya, berubah-ubah. Kadang kita sehat, tahu-tahu kadang kita sakit, sakit karena lingkungan, sakit karena tertular bakteri, karena virus, karena banyak hal termasuk sekarang dalam situasi pandemi seperti ini, kita banyak dari rumah ya supaya tidak terpapar ya virus COVID-19 ya. Tapi saya berdoa semoga seluruh sivitas akademika Universitas Ngudi Waluyo Ungaran dalam lindungan Allah dan selalu dalam kondisi yang sehat. Oke ya. Kita tinggal 10 menit lagi ya, mudah-mudahan nyampe. Kalau kurang pertemuan kita, ini nanti kalau sudah dikik, nanti kita masuk lagi ya, nggak apa-apa ya. Kalau ternyata sudah selesai ya cukup berarti. Nah, seperti inilah ya konsep homeostasis ya dari dalam sel ya. Sel ini mempertahankan keseimbangan atau kondisi optimal sel ya yang berturut-turut kemudian membentuk tubuh kita ini ya. Juga sama ya, dari sel mempertahankan sampai dengan kondisi kita ini. Yang paling jelas ya, yang paling mudah itu kalau kita mengantuk ya. Bagaimana tubuh mempertahankan keseimbangan, itu yang paling gampang kalau kita lihat. Pas kalau kita ngantuk duduk ya, tahu-tahu kepala kita mau jatuh ditahan, cekluk gitu. Padahal kondisi kita sudah kondisi buffer ya. Kondisi di mana kita betul-betul di bawah kesadaran, katakan begitu. Tetapi masih saja, ketika kita masih jatuh, langsung ditahan oleh tubuh kita, sehingga kita terjaga, terbangun kembali, katakan seperti itu ya. Nah, itu posisi dalam rangka homeostasis ya, mempertahankan posisi stabil, nah, maksudnya seperti itu. Ya, dan ini penting bagi kelangsungan hidup kita. Ya. Oke, dipahami ya konsep homeostasis ya. Kalau dipahami saya lanjutkan. Atau ada pertanyaan? Halo, cek. Iqbal, Pak Iqbal. Ya, Pak, dengar, dengar. Oke. Oke. Saya menunggu kalau ada yang tanya, Pak. Oh, gitu ya. Mungkin nanti kalau ada yang tanya kita sambil diskusi aja. Ya, ini sambil cepat. Nanti teman-teman bisa membaca di Sipolin dengan download ya. Oke. Next. Jadi faktor-faktor yang diatur secara homeostasis itu ada 7 ini ya. Jadi yang dipertahankan itu apa ya? Itu berarti ini konsentrasi nutrien ya atau gizi. Jadi sel-sel itu memerlukan pasokan makanan ya atau nutrien ya secara terus-menerus untuk menghasilkan energi. Energi nantinya diperlukan untuk menunjang semua aktivitas baik sel maupun tubuh kita ya. Yang bersifat khusus maupun untuk mempertahankan kehidupan kita. Seperti jantung itu setiap detik tanpa kita perintah selalu berdenyut. Nah, dia butuh nutrien ya untuk menunjang keberlangsungan hidup kita. Ya, kalau jantung berhenti, terus gimana? Ya, wassalam kan? Nah, jadi ketika dalam kondisi sehat maupun sakit, tubuh kita berusaha untuk mempertahankan eksistensi, ya. Supaya tidak mesin tubuh kita ini tidak betul-betul semuanya berhenti. Kemudian apalagi yang dipertahankan konsentrasi oksigen dan karbon. Jadi
Sel kita ini butuh pasukan energi untuk membakar. O2 ini yang fungsi untuk membakar ya. Jadi energi itu tidak cukup, harus dengan O2 karena dia bahan utama untuk pembakaran. Jadi O2 itu bereaksi kimia terhadap zat-zat energi yang lain akan menghasilkan energi untuk tubuh kita. Ya, di mana hasilnya itu CO ya, karbon. Karbon itu dibuang gitu ya. Dan dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, gitulah ternyata memang Allah menciptakan keseimbangan di dunia ini. Termasuk di dalam dunia ini ya, kalau yang beragama Islam itu dibelajarkan ketika kita membuka Al-Qur'an, ternyata di dalam tubuh kita ini adalah sebuah alam raya yang sedemikian besar. Ya jelas saja, ternyata setelah kita pelajari dari ilmu eksak, sains melalui pendekatan fisiologi ini, ternyata tersusun atas demikian banyak sel, ya, triliunan sel yang ada dalam tubuh kita. Itu berjalan semua, itu hidup semua. Coba dibayangkan. Kita tidak usah jauh-jauh melihat alam raya yang ada di depan kita ini. Ya, ternyata diri kita ini merupakan alam raya yang demikian besar. Ya, itu kalau Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang perlu dipertahankan adalah konsentrasi zat sisa. Sebagai hasil dari reaksi kimia, ya, produk-produk buangan itu menimbulkan efek toksik atau racun. Ya, makanya harus dibuang. Ya, gitu. Kemudian pH atau keasaman. Ya, ternyata pH pada cairan ekstraseluler ini berarti di luar sel, cairan tapi di luar sel. Kalau intraseluler berarti cairan di dalam sel. Ya, kalau cairan di luar sel itu bisa di cairan darah, ya, kemudian cairan-cairan yang lain. Ya, ini pH tetap harus dipertahankan. Karena untuk mempertahankan kondisi enzim pada sel supaya tidak rusak ya, karena kondisi pH yang naik atau yang turun. Kemudian konsentrasi garam dan elektrolit. Karena ternyata dalam aktivitas kita itu ya garam ya dan air itu mempengaruhi seberapa banyak air yang masuk atau keluar di dalam sel. Ya, ternyata proses keluar masuknya cairan itu dipengaruhi oleh konsentrasi garam dan elektrolit. Ya. Kemudian volume dan tekanan. Ya. Jadi komponen lingkungan internal yang bersirkulasi, ya plasma ini berarti cairan, utamanya adalah darah, ya harus dipertahankan pada volume dan tekanan darah yang adekuat, artinya optimal ya dalam kondisi sehat. Karena orang kan beda-beda ya. Ada yang 100 itu sudah merasa darahnya rendah tekanannya ya. Ada yang optimal pada 120 tekanan dia baru merasa nyaman gitu ya. Kalau darahnya rendah, lemes gitu ya, pengen pingsan. Kalau darah tinggi, pengennya marah-marah, juga pengen pingsan karena kepalanya senut-senut gitu ya. Ya. Kemudian suhu ya. Suhu sel-sel tubuh kita supaya berfungsi dengan optimal, maka suhu ini tetap dipertahankan. Kalau terlalu dingin, fungsi sel juga akan terganggu. Kalau terlalu panas, protein-proteinnya juga akan rusak, ya kan gitu. Ya. Waktu kita tinggal 2 menit, ya. Ini konsep secara besar ya. Jadi dalam tubuh kita ini ada tersusun dari sel, ya. Sel ini berturut-turut akan membentuk jaringan akan membentuk organ membentuk sistem ya. Jadi di dalam tubuh kita ini kita kenal ada 11 sistem ya. Ada sistem saraf, pernapasan, kemih, pencernaan, reproduksi, sistem otot ya dan tulang ya, yang lebih dikenal dengan musculoskeletal. Kemudian sistem imun ya, kemudian sistem integumen itu kulit ya. Endokrin. Endokrin itu ya hormon ya. Nah, ini ada sirkulasi. Sirkulasi itu berarti jantung dan paru-paru. Nah, ini ada 11 sistem ini yang kita kenal dalam tubuh kita ya. Oke. Sistem kontrol homeostasis ya adalah jalinan komponen-komponen tubuh yang bekerja sama untuk mempertahankan suatu variabel terkontrol dalam lingkungan internal yang relatif konstan.
mendekati titik patokan optimal ya terhadap perubahan variabel. Ya. Variabelnya banyak ya. Contoh tadi yang dicontohkan suhu ya, terjadi perubahan suhu. Kalau dingin kita menggigil ya. Kalau panas kita akan berkeringat ya, itu dikontrol ya oleh sistem kontrol ya yang terdapat di otak kita. Oke. Kalau terjadi gangguan pada kondisi homeostasis atau kondisi konstan atau stabil, maka sistem tubuh tidak akan berfungsi dengan baik ya. Jika ini terjadi gangguan, maka sel akan menderita karena tidak lagi mendapat lingkungan atau kondisi yang optimal untuk hidup dan berfungsi, maka memunculkan berbagai keadaan patofisiologis ya. Patofisiologis ini adalah penyimpangan secara fisiologis ya. Biasanya ini terkait dengan penyakit. Contohnya kanker gitu ya. Sel tubuh kita tidak bisa dikendalikan, dia jalan sendiri, tumbuh sendiri, akhirnya mengganggu konsistensi, mengganggu keadaan dan jaringan atau fungsi-fungsi sel yang lain, sehingga